Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otis Ridiana. Saya adalah mahasiswa jurusan Bahasa dan Sastra Arab YIN Syekh Nurjati Cirebon. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori pemerolehan bahasa. Teori pemerolehan bahasa menurut Maksan dalam buku Mudini pada tahun 2016 adalah suatu proses penguasaan bahasa yang dilakukan oleh seseorang secara tidak sadar, implisit, dan informatif. Lebih lanjutnya, menurut Lyons dalam buku yang sama, pemerolehan bahasa adalah suatu bahasa yang digunakan tanpa kualifikasi untuk proses yang menghasilkan pengetahuan bahasa pada penutur bahasa. Artinya, seorang penutur bahasa menggunakan bahasa tanpa terlebih dahulu mempelajari bahasa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Pada hakikatnya, pemerolehan bahasa anak melibatkan dua keterampilan. Yang pertama, kemampuan untuk menghasilkan tuturan secara spontan. Dan yang kedua, kemampuan memahami tuturan orang lain. Jika dikaitkan dengan hal itu, maka yang dimaksud dengan pemerolehan bahasa adalah proses memiliki kemampuan berbahasa. Yang kedua, teori pemerolehan bahasa. Adapun teori pemerolehan bahasa adalah yang pertama, teori behaviorisme, yang kedua, teori nativisme, yang ketiga, teori kognitivisme, dan yang keempat adalah teori interaksionisme. Baik, kita beranjak ke teori yang pertama, yaitu teori behaviorisme. Teori ini menyoroti aspek perilaku kebahasaan yang dapat diamati langsung dan hubungan antara rangsangan atau stimulus dan reaksi atau respons. Perilaku bahasa yang efektif adalah membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan. Sebagaimana contoh, ketika seorang anak mengucapkan bilang kali untuk barangkali, sudah pasti si anak itu dikritik. Karena ketika bilang kali itu tidak salah. Akan tetapi ketika si anak itu mengucapkan barangkali itu tidak akan ada kritikan. Kenapa demikian? Karena memang itu sudah pas, sudah tepat. Nah, situasi seperti inilah yang dinamakan membuat reaksi yang tepat terhadap rangsangan dan merupakan hal yang pokok pada pemerolehan bahasa pertama pada anak. Adapun teori pemerolehan bahasa ini meliputi beberapa aspek atau beberapa hal yang memang dibahas di dalamnya. Yang pertama itu, teori ini atau teori belajar behaviorisme ini bersifat empiris atau didasarkan pada data yang dapat diamati. Yang kedua, kaum behaviorisme ini menganggap bahwa satu, proses belajar pada manusia sama dengan proses belajar pada binatang. Yang kedua, manusia tidak mempunyai potensi bawaan atau potensi yang memang melekat pada si tubuh manusia ini untuk belajar bahasa. Yang ketiga, pikiran anak merupakan tabula rasa yang akan diisi dengan asosiasi S sampai R atau stimulus sampai respon. Yang keempat, semua perilaku merupakan respon terhadap stimulus dan perilaku tersebut dalam rangkaian asosiatif. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, teori nativisme. Chomsky merupakan penganut nativisme. Menurutnya, bahwa hanya dapat dikuasai oleh manusia, binatang tidak mungkin dapat menguasai bahasa manusia. Pendapat beliau diasumsikan pada beberapa landasan. Yang pertama, perilaku berbahasa adalah suatu yang dituturkan genetik. Setiap bahasa memiliki pola perkembangan yang sama. Yang kedua, bahasa dapat dikuasai dalam waktu yang relatif singkat. Ketiga, lingkungan bahasa anak tidak dapat menyediakan data yang cukup bagi penguasaan tata bahasa yang rumit dari orang dewasa. Menurut aliran ini, bahasa adalah suatu yang kompleks dan rumit sehingga mustahil dapat dikuasai dalam waktu yang singkat melalui peniruan nativisme.
Yang ketiga, kita masuk pada teori kognitivisme. Aliran kognitivisme berawal dari pernyataan Jean Piaget pada tahun 1926 yang berbunyi, "Logical thinking introduces both linguistic and non-linguistic development." Pernyataan ini memancing para ahli psikologi kognitif menerangkan pertumbuhan kemampuan berbahasa karena menilai penjelasan Chomsky tentang hal ini belum memuaskan. Teori kognitivisme menjelaskan bahwa bahasa bukanlah suatu ciri ilmiah yang terpisah, melainkan salah satu di antara beberapa kemampuan yang berasal dari kematangan kognitif. Menurut teori kognitivisme, yang paling utama harus dicapai adalah perkembangan kognitif. Barulah pengetahuan dapat keluar dalam bentuk keterampilan berbahasa. Dari lahir sampai 18 bulan, bahasa dianggap belum ada. Anak hanya memahami dunia melalui inderanya. Menurut pandangan kognitif, penguasaan dan perkembangan bahasa anak ditentukan oleh daya kognitifnya. Lingkungan tidak serta-merta memberikan pengaruhnya terhadap perkembangan intelektual dan berbahasa anak kalau si anak sendiri tidak melibatkan secara aktif dengan lingkungannya. Dengan kata lain, anaklah yang berperan aktif untuk terlibat dengan lingkungannya agar penguasaan bahasa dapat berkembang secara optimal. Yang terakhir, kita masuk ke teori interaksionisme. Teori ini beranggapan bahwa perolehan bahasa merupakan hasil interaksi antara kemampuan mental pembelajaran dan lingkungan bahasa. Pemerolehan bahasa itu berhubungan dengan adanya interaksi antara masukan atau input dan kemampuan internal yang memiliki pembelajaran. Setiap anak sudah memiliki LID sejak lahir. Namun tanpa ada masukan yang sesuai, tidak dapat mungkin anak dapat menguasai bahasa tersebut secara otomatis. Singkatnya, teori ini menggabungkan antara teori nativisme dan kognitivisme. Sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga dengan adanya video ini menjadikan sebagai referensi bagi kalian penonton-penonton semuanya dan dijadikan sebagai media untuk pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.